ada pertanyaan, ini juga termasuk pertanyaan yang sering ditanyakan kepada Buya. Jadi ada orang pengen nolong tapi dengan cara seperti itu. Jadi teman butuh uang, akhirnya kita nolong uangnya nggak bisa, akhirnya kita pakai nama kita atau apa untuk pinjam uang di bank ya, atau mungkin kita pakai sesuatu yang punya kita untuk dijaminkan ke bank supaya nanti dapat duit, nanti dia yang bayar. Maka gimana? Maka itu seperti orang nolong tapi pakai, jadi gini aja, anggap gambarannya gini. Oke, itu kan urusannya dengan bank ya. Sekarang gini, ada orang butuh pertolongan Anda butuh pertolongan Anda untuk menolong dia karena dia butuh duit. Akhirnya karena Anda nggak ngerasa punya duit, ya sudah, akhirnya Anda ngomong, sudah kalau gitu saya mau nyuri dulu. Saya curi dulu, nanti hasil curiannya saya kasihin ke kamu. Kira-kira bagi Anda itu benar atau enggak? Nah, tapi itu kan mencuri nih. Kalau saya kan nggak mencuri. Tapi sama saja, dosa mencuri, dosa riba itu jangan dianggap ringan. Riba itu malah lebih gede. Tapi yang bayar dia tetap, tapi kita melibatkan dia dengan yang berkaitan dengan riba, dosanya pun kita kebagian, karena kalau nggak pakai nama kita nggak akan bisa minjem. Terus gimana? Dia butuh. Jadi gini, kalau kata Buya, jangan merasa kita bisa menyelesaikan semua permasalahan. Jangan merasa kita tuh kayak, wah saya tuh soalnya kok kayak kita tuh gak punya Allah. Jangan ngerasa bahwa kita sudah lebih hebat dari Allah sehingga kita pengen menyelesaikan permasalahan walaupun dengan cara yang haram. Itu namanya bukan menolong, tapi itu sebenarnya menjerumuskan tanpa kita sadari. Ya begitulah langkah-langkah setan untuk menjerumuskan kita. Terus gimana caranya? Kalau memang Anda gak punya kemampuan, katakan Anda gak punya kemampuan. Kalau dia pengen pinjam nama Anda untuk meminjam di bank, maka katakan saya tidak bisa. Kalau saya bantu Anda kalau saya bantu kamu seperti itu, sama aja saya menjerumuskan. Dan nanti yang ada bukannya malah dapat obat, mungkin malah jadi musibah. Sudah nanti bisa saja nggak jadi obat, nanti sudah begitu akan semakin banyak musibah yang dapat, lebih ruginya lebih banyak. Lalu terus gimana cara saya nolong dia? Kalau Anda memang tidak mampu untuk menolong dia, Anda bisa menginformasikan kepada orang yang menurut Anda mungkin bisa menolong dia. Atau mungkin bisa menyambungkan dengan teman-teman Anda yang lain yang mungkin bisa meminjamkan uangnya. Atau mungkin Anda tahu orang yang sekiranya mungkin bisa memberikan solusi. Anda komunikasi dengan ustadz atau bagaimana. Atau mungkin Anda ya tadi bisa mungkin komunikasi dengan tim yang ada di Al-Baja. Mungkin solusinya seperti apa. Artinya jangan merasa bisa menyelesaikan permasalahan orang lain dengan cara yang haram, itu tidak akan mendapatkan apa-apa. Jadi ibaratnya kita jangan sampai kayak kita tuh pengen berbuat baik, itu mulia. Tapi jangan sampai disisipi dengan keharaman. Jadi tetap menolong, usahakan ya menolong perbuatan mulia, maka tetap jalurnya adalah yang diridhoi oleh Allah. Jangan membuat orang terjerumus dengan riba. Jadi cari solusi lain. Tidak harus meminjamkan kepada bank-bank konvensional. Mungkin bisa komunikasi. Di Al-Baja sendiri ada BMT, ya, ada. Nanti mungkin bisa komunikasi di situ lebih syariat. Kalau ada peminjaman akan dilihat seperti apa. Atau juga mungkin Anda bisa menjadikan jaminan sekarang untuk jaminan motor atau apa, tapi kepada jaminannya bukan kepada penggadaian, tapi kepada misalnya yang syar'i. Misalkan ada mungkin minta tolong kepada ustadz atau kepada, artinya banyak cara. Jadi jangan menganggap bahwa ya udah saya pengen menolong kamu dengan cara yang haram gak apa-apa. Oh, itu dosa gede dong. Jadi tidak seperti itu cara menolong saudara Anda. Lah terus gimana? Udah terlanjur. Kalau sudah terlanjur, Anda istighfar, Anda mohon ampun, dan Anda janji tidak akan mengulangi lagi. Jadi jangan sampai ngerasa bahwa kita bisa menyelesaikan semua permasalahan. Ya, jangan ngerasa sudah lebih hebat daripada Allah. Kayak kalau tidak saya tolong, nanti teman saya tidak ada yang nolong. Allah Maha mampu untuk menolongnya. Hanya sekarang Allah tuh ingin menguji. Akhirnya Anda didatangkan seperti itu, seperti apa Anda menyelesaikannya. Tapi ternyata Anda malah menjerumuskan teman Anda kepada riba. Na'udzubillah. Jadi pertolongan Anda malah membawa musibah baginya, bukan menolong yang sesungguhnya. Anda pengen menolong dia selamat dari kematian, tapi Anda mendorongnya untuk masuk menjadi ahli neraka. Apa gunanya? Jadi seperti itu. Jadi tidak ada gunanya pertolongan Anda, malah Anda menjerumuskan Anda dan dirinya ke dalam kehinaan. Na'udzubillah. Jadi seperti itu. Jadi ada masih banyak solusi asalkan kita mau berpikir dengan benar. Jangan sampai nanti kita mencari solusi singkat, yaitu dengan cara yaitu tadi langsung main urusan dengan bank dan sebagainya. Tetap riba na'udzubillah, dosanya besar. Jangan meremehkan riba. Riba dosanya sangat besar. Makanya para ukhti, ayolah mulai hijrah. Untuk bank-bank konvensional kita tutup. Kalau masih punya tabungan konvensional, segera tutup. Kita segera mulai beralih. Sekarang bank syariah banyak. Ada Bank Syariah Indonesia, ada masih banyak. Selagi memang ada label syariah, maka ayo kita cari untuk berbanggalah dengan produk, ibaratnya dengan sesuatu yang mencerminkan syariatnya Nabi kita. Jadi selagi ada istilah syariah atau apa, yakin sudah bismillah itu, walaupun mungkin dalam pelaksanaannya belum sempurna, tapi ibarat kalau gini loh, kalau makan ada label halal, itu sudah menjadikan kita lebih tenang. Jadi jangan hanya ngejar enak, label halalnya itu yang penting. Yang mahal itu halal.
Nah, sama kayak tadi, selagi ada syariah, ya walaupun nanti dalam pelaksanaannya, misalnya kok ada kesalahan, Anda nggak dosa karena Anda melihat syariahnya. Sama kayak tadi, ada restoran halal, ternyata Anda disuguhi babi, maka Anda nggak dosa karena Anda masuk ke warung itu lihat halalnya. Kalau memang Anda nggak tahu, ternyata Anda yang dikasih adalah babi dan Anda emang nggak tahu, karena Anda pikir ini halal, yang nipu, yang jual, Anda nggak dosa sudah. Jadi begitu loh. Jadi selagi ada halal, label-label Islam, syariah, maka sudah, ayo hijrah ke situ. Tinggalkan yang konvensional. Jadi seperti itu, jangan berurusan dengan bank-bank yang ada ribanya, atau jangan bukan hanya bank renten atau apa, sudah jauhkan. Sambil dan yang sudah berlalu, mintakan ampun kepada Allah dengan sungguh-sungguh dan sampaikan kepada, kalau misalnya saudara teman Anda yang pinjam tadi, bisa Anda bantu untuk biar segera lunas, Anda lunaskan supaya cepat beres urusan dengan bank, dan nanti setelah itu berjanji tidak akan mengulangi lagi. Mungkin teman Anda nanti nyicilnya adalah ke Anda tanpa berkaitan dengan bank konvensional lagi. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.